Mas. Nama di hatiku. Halo, sama Bengal. Ada Prabowo nih. Dan juga Oh, Viwa. bahasa apa nih Vio? Ini. Sebuah lembaga investasi. Yang baru hangat banget nih. Hangat, hangat lah. Hangat aja. Kemarin ya Senin ya, dua puluh Sedih. empat Februari. Yes. Presiden Prabowo meluncurkan dan antara sebagai wujud komitmen pengelolaan investasi Ini Aing berkelanjutan. ngeri banget ngeliat foto ini. Kayak, Itu semua nih coba lihat. gila aja. Tabs, Joko. Tunggu, ini siapa ya? Itu Rosan ketuanya sih. Oh, oh iya, iya, iya. Oke, oke. Maruf Amin, JK, Gibran. Megawati dong yang nggak datang. Maaf, Amin aja masih ke bawah aja. Ya kan wakilnya Jokowi yang ingin Kan dia AF kamu. hadir ya. Cuman nggak aja kita. Iya. Oke, oke, oke. Jadi biasanya hadirnya acara-acara pesantren gitu ya. Hmm. Tapi Aing pernah foto sama dia waktu di Nusa Dua. Nusa, Bali, Bali. Mm-mm. Waktu Aing acara ngeliat, kemarin yang Polri ya, kalau nggak salah. lupa Aing udah lama sih, berarti udah berapa ya? 2 tahun lalu. Saya Dia jadi wapres. masih jadi wapres. Dia pokoknya pas kan macet ya Aing kayak gitu apa nih? Gak taunya lewat RI 2. Aing. Pak, Tuh. ini didatangi juga nih sama mantan dan juga kepala. Ini ngeri banget. Coba foto ini ngeri banget Aing ngeliat. Iya gak sih? Kayak Atau apa sih meme yang ada pedang ini buat ngain. iya lagi. Tuh. Ini dilihat-lihat para purnawirawan yang sudah pengangguran jadi punya pekerjaan lagi nih. Mana? Ya ini. Kerja bro, ini. Ya, terus gimana? Siapa yang mau tahu? Dari dulu deh. Aing cuman taunya dia itu sebuah lembaga yang dimaksudkan untuk mengelola dana investasi. Eh, tar. Cik, 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 cik. Oh, masuk. Masuk, masuk. Iya, kaget-kaget. Iya, betul. Dana investasi. Dan emang di judulnya juga BIP kan, tuh Badan Investasi. Apa ya? Pokoknya BIP lah, Badan Investasi something gitu lah. BPID. Eh, Badan Pengelola Investasi Investasi BPI. BPI, sorry. BIP lagi. BIP ngomongnya. Semua. Nah, ya, jadi Dana Antara ini singkatan. Katanya tuh dari, coba ke sebelah bawah, berembang Daya Anagara Nusantara. Yang artinya daya itu adalah energi, Anagara tuh masa depan, Nusantara, Nusantara. Jadi kayak dana energi masa depan Nusantara lah pokoknya gitu ya. Coba di next. Ya, mungkin penjelasannya versi pemerintah. Jadi sebenarnya tidak antara itu adalah ya benar lembaga untuk investasi dan juga lembaga sport holding. Jadi berdasarkan pernyataan dari pemerintah ini adalah dirancang untuk mengelola investasi besar dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan daya saing mencari tingkat global gitu. Dan tahu kan berapa dana yang dikelola, bukan dana sih, aset sebenarnya, lebih ke aset. Saya nggak tahu ya dana yang bergeraknya berapa jumlah, cuma aset yang nanti bakal dikelola dari gabungan 7 BUMN. Terus 7 BUMN itu nanti bakal ada BNI, BRI, Mandiri yang perbankan, di energinya ada PLN sama Pertamina, terus ada Main ID juga yang dari tambang, satu lagi yang Hmm. lupa. Itu total tuh ada 908 yang terbaru ya, yang tadi cek sama waktu ada 980 miliar US dollar atau sekitar 15.000 rupiah yang akan dipegang oleh Danantara. Setnya dikelola 15.000 triliun duit anjing, 15.000 triliun. Triliun itu udah ada pakai ribu anjing, 15.000 triliun. Saya begitu. Gimana tanggapan mana untuk Danantara ini? Sebenarnya ini tuh yang Aing tahu tuh adalah cita-cita dari bapaknya Prabowo dulu pas Sumitro Joyo Hadikusumo, yang dia punya mimpi bahwa Indonesia ini punya perusahaan sport holding gitu lah. Soalnya negara-negara lain juga punya punya apa ya, punya badan investasi juga kayak Malaysia, yang dekat-dekat lah, yang Malaysia, Singapura. Buat negara-negara gede kayak misalnya tuh Norwegia, terus juga Oh Saudi, iya. UAE juga pada punya kayak gitu. Oh. Gimana? Terus kalau yang dari luar itu mana tahu nggak? Apa sih track recordnya gimana? Tahu nanti kita bahas mau di awal Oh, atau di akhir, sekarang boleh. terserah. Mulai sekarang aja dah ya. Nah, jadi banyak nih yang sukses. Nah, salah satu yang terbesar tuh punya Norwegia, yang ada catatannya di sini. Yang di Norwegia itu mengelola sampai 1,5 triliun US dollar. Ini tuh kalau dirupainnya berapa ya?
pokoknya dananya segitu dan itu udah lama. Nah jadi si dana investasi punya Norwegian itu udah sukses lah bisa dibilang dan memang udah investnya tuh tarafnya udah global doang bukan nasional. Soalnya kan dan antaranya nggak yang tahu nih fokusnya bakal investasinya di level nasional dulu kan sebelum nantinya ke level global. Contohnya kayak Sieta tuh udah nanam saham di ada Microsoft, ada Apple. Yang mana tiap tahunnya tuh dia tuh sahamnya tuh grow sekitar 6% return tahunan. Ya which is uangnya 1,5 triliun Enam grow persennya persen per iya. tahun kayak gitu. Dan sumber dananya tuh dapat dari minyak dan gas. Kita kan sumber dananya dari BUMN ya sebenarnya. Nih, dan membantu Norwegia menghindari dampak negatif. Yang terkenal nih yang kemarin dibanding-bandingin sama Singapura juga nih ada perbandingannya. Temasek. Temasek ini punya Singapura, Khazanah Nasional ini dia punya Malaysia. Dan memang kalau dilihat negara-negara lain tuh operasionalnya mulai dari lama. Singapura bahkan dari 1974. Dan asetnya mana tahu Temasek ini udah berapa? Udah 15 kali lipat dibanding pertama kali beroperasi semenjak 1974. Jadi emang selain untuk holding aset-aset apa yang bisa dibilang perusahaan negara, ya buat meningkatkan nilai duitnya, misalnya duitnya mana puter lah, mana punya uang segini, mana puter duitnya gitu kasarnya. Kayak gitu. Dangkalnya dalam negeri dan global tuh kan, yang Malaysia sama Temasek ini. Dan antara ini masih tuh fokusnya di pasar dalam negeri, soalnya buat apa istilahnya tuh untuk menarik investor Iya. juga lah karena misalnya dari industrinya udah banyak investasinya seenggaknya di luarnya lebih banyak dan Temasek ini kalau bisa ingat nih jadi Alibaba terus Moderna Tahu tahu. yang terkenal di DBS Bank kalau DBS kan bank Singapura ya banyak kayak gitu gitu-gitu jadi sebenarnya stock holding itu bukan hal baru negara-negara lain sudah melakukannya tapi kalau melihat nih antara Temasek Khazanah dan juga antara perbedaan duitnya parah banget anjir Singapura nya 4.000 triliun, Malaysia 596 triliun yang dikelola ya. Indonesia 15.000 yang update ya. Ini kan ini masih 90 Iya. ke 14.700. Nah, tapi ini 180 yang aing cek kemarin sekitar 15.000 triliunan lah. Duit aset sih sebenarnya. Nggak cuma duit kan bisa jadi perusahaan, bisa Iya. jadi kayak properti. Tapi 15.000 triliun tuh. Banyak banget ya. Banyak banget duit tuh. Duitnya di Tapi kenapa kenapa yang dua ini bisa lebih kecil? Jauh. Saya nggak tahu ya, apakah mungkin karena modal awalnya jauh lebih kecil, atau kita naik Indonesia kan starting pointnya BUMN udah Oh, gede-gede, kayak BNI aja make udah sense, make sense. BNI aja udah berapa triliun asetnya BRI. Selain kemarin tuh yang ngecek tuh BNI, BRI sama Mandiri itu tuh 2.000 triliunan lah, pokoknya kalau digabungin aja udah 6.000 aja. Belum Pertamina, belum Belum PLN, tahu belum dan RIT, lumayan ah. berapa tuh itu temennya. Gitulah, gitulah. Dan yang paling banyak banyak juga contoh kayak yang mungkin sedikit terkenal yang mungkin kalau Manif tahu ini kan kayak tadi Norwegia investasinya di Apple dan Microsoft yang mungkin rasa buat Aing ya yang cukup familiar tuh sekarang tuh lagi rame Newcastle United nonton Newcastle United Newcastle United itu baru banget dibeli sama PIV tapi itu public investment fundnya dia punya Arab Saudi super holdingnya Arab Saudi dulu Newcastle United dan itu bukan hal baru bahkan kayak yang Uni Emirat Arab dia beli Manchester City terus yang Qatar dia beli Paris Saint-Germain dan kalau ngelihat Pak Erick Thohir kan ketua PSSI kita nih dan mana dan antara dia jadi badan pengawas juga kan ketua dewan pengawas bisa jadi arahnya ke sana kalau misalnya umurnya masih panjang soalnya kan Sepak bola ya. bisa jadi soalnya itu bisa jadi apa ya bisa dibilang branding juga contohnya kan negara PSG dulu tuh Qatar beli PSG dan cukup berprestasi ya di Prancis dan di Eropa Piala Dunia bisa datang ke Qatar kan maksudnya ada kepentingan juga kan Iya, biasanya karena super holdingnya milik negara tentu saja bawa kepentingan negara negara dan harusnya. memang si Danantara ini ya fungsinya menstabilkan ekonomi dan memang target dari pemerintahan Prabowo Gibran setelah itu dia pengen apa ya pertumbuhan ekonominya berada di angka 8% yang mungkin sangat tinggi ya 5% aja udah 5% aja bagus udah dia minta 8% di Indonesia indeks ekonomi bisnis ekonomi. gitu. Nah, begitu sesimpel itu aja dan antara tidak banyak yang bisa dibahas karena emang segitu super holding dan pembandingnya tadi kayak
mungkin kalau levelnya ASEAN kita bisa dibandingin sama Temasek dan Tagana kayak gitu. Dan buat yang ngerti ini sih yang masih bingung mana mungkin paham lah. Apa sih Coba kita lihat. ini cerita soal investasi. Ah, Mungkin kalau buat kita kita yang cukup melek mungkin paham nih. Jadi agak kebayang gitu ya ya. mungkin mana bisa ceritain lah ini. Bayangin warga punya uang kas 10 juta buat beli sembako dan peralatan kampung. Analoginya bagus lagi. Tapi Pak RT bilang udah biar Pak RT aja yang beliin biar gampang. Masalah mulai muncul. Warga rugi harusnya bisa dapat 100 karung beras dan 50 mie, tapi cuma dapat 50 karung beras. Pak RT bilang harga naik. Iya, betul. Ini yang Aing takutkan. Pak RT bisa curang. Dia bisa beli toko murah tapi bilang keluarga kalau mahal. Terus itunya disimpan. Betul. Keluarga nggak bisa milih. Keluarga mau beras premium tapi Pak RT kasih beras biasa karena katanya itu yang ada. Padahal di toko lain iya. Ini lebih bagus lah. Pak RT makin berkuasa lama-lama semua bilang iya harus lewat Pak RT padahal warga sebenarnya bisa beli sendiri dengan lebih baik. Dan tapi itu kalau Pak RT bukan cuma pegang uang warga buat belanja tapi juga nentuin beli di mana, harga berapa dan siapa yang boleh jualan. Makanya kalau di orang saham tuh bilang yang menang tuh pasti selalu big fish-nya Iya, gitu. betul. Jadi mana mau invest saham apapun selagi big fish-nya invest di situ yang mana tetap kalah sama yang Hmm. duitnya lebih gede kasarnya. Kalau nggak ada transparansi bisa aja harga dimahalin, pilihan dikunci dan keuntungan cuma buat yang iya, maksudnya Inilah analogi yang bagus exactly. yang Aing Anjir, temukan. iya. Itu bahasa balita. Ini adalah kekhawatiran yang Aing rasakan juga. Maksudnya duit sebanyak itu dipegang oleh satu institusi yang dan setahu Aing dia juga kebal pengawasan korupsi gitu. Ya? Bener Soalnya ya? itu di bawah langsung sama presiden. Dan emang sebenarnya waktu pas peluncuran tuh Prabowo bilang nih, bisa diaudit oleh siapapun. Tapi kan maksudnya untuk mengaudit kan perlu file, perlu akses ke perusahaan tersebut. Dan setahu yang BPK, OJK, PPATK yang bisa mengaudit tuh perlu persetujuan DPR gitu loh untuk bisa mengaudit secara ini, secara komprehensif Pak. Ibaratnya kan kalau sipil susah juga ya kan mendapatkan Iya, gimana caranya gitu loh. gitu. Soalnya kan ini ibaratnya tuh kasarnya ya, yang aing dapat tuh yang lebih mudah tuh sidang perannya mirip kayak BUMN yang mana diswastain. Jadi kasarnya mana negara emang udah ngasih intervensi itu Iya. udah badan sendiri gitu. Meskipun isi-isinya ya perusahaan-perusahaan BUMN juga kayak gitu. Bisa pada saya nggak tahu ya. Aing tuh sebenarnya kemarin sedikit mencatat tapi belum dapat apa sih namanya usaha jelasnya apa. Ah. Pokoknya tuh si dana antara itu dia tuh bakal fokus invest kurang lebih 20 miliar US dollar ke beberapa sektor. Di antaranya ada sektor kayak energi, energi terbarukan, kayak gitu terus ke hilirisasi selain itu kayak nikel, tambang, terus juga kecerdasan buatan AI. Udah aing inget itu doang ya. Cuman kayak ya seperti itu. Ya, ingat sih ada catatannya ya, kata salah nih. Investasi, hilirisasi, teknologi dan infrastruktur digital. Ya mungkin kan bikin-bikin kayak Cortex lagi mungkin energi dan petrokimia. Kayak petrokimia mungkin kayak pupuk-pupuk kan ya Hmm. mungkin ya. Ya, pokoknya 4 yang bakal jadi fokus utama nih di awal-awal tuh produksi pangan dan aquaculture. Kayak gitu. 50.000 triliun bayangin mana bisa invest apa aja ini. Saya aing mau beli Barcelona Beli- invest. Itu bisa bikin 15.000 aljabar aja. Wah. Wah, nggak tahu ya. Aing sih sebagai orang yang cukup menghargai apa ya opsi. Maksudnya Aing suka ketika Aing punya opsi gitu. Kayak melihat duit sebanyak itu dikelola sama satu Badan. badan. Ah nggak tahu Aing deg-degan aja dan udah mah pada dasarnya Aing udah trust issue lagi sama orang-orang pemerintah ini kayak Ngomong-ngomong bagus di bridging ini. Orang inilah orang-orang nantinya akan aduh Aing udah lihat lagi ini. udah lihat kan. Jadi di atasnya tuh sebenarnya tuh paling tinggi itu presiden sebenarnya. Jabatan yang gini. Ada Dewan Pengawas, ketuanya Erick Thohir, M. Haddad, Sri Mulyani sebagai anggota, yang mana Menteri Keuangan juga. Dewan Penasihat tuh ada mantan-mantan presiden, SBY, Jokowi, tapi juga katanya Megawati bakal join. Komite pengawas nih, komite pengawasnya ada BPK, BPKB,
jago. Dan direksinya Pak Rosan sebagai CEO, yang mana sekarang jadi Menteri Investasi. Lalu juga ada Doni Oskaria, dia Wamen BUMN by the way, di sebagai CEO-nya dan CEO-nya. CEO tuh CIO berarti ya, CIO. CIO-nya Pandu Syahril, ponakannya Luhut. Dia apa ya? Ponakannya Luhut gitu. Dan That kalau explains a lot. iya, dan ini struktur lengkapnya. Sebenarnya orang-orangnya yang belum tahu siapa aja yang bakal nempatin investment manajemennya, dari komitinya, lalala, ini banyak lah pokoknya strukturnya kalau lebih ntar bakal kayak gini yang lain dapat infonya. Tuh sumbernya dan antara malah ini kayak gini. Dan ini profil CEO-nya Pak Rosan. Dan And, sebenarnya sebenarnya Rosan ini cukup cukup dekat sama Prabowo dan mungkin jadi orang kepercayaan Prabowo ya menurut saya, karena emang kemarin dia jadi ketua tim kampanyenya Vio. oh iya, Nggak tahu dia saya ketua tim lupa deh kampanye, kayaknya. ketua TKN gitu. Dan kalau melihat tarik ke bawah ini ketua TKN Jokowi juga, Oh, tapi wakil ketua doang. Seperti itu. Pernah jadi Wamen BUMN, kepala BPKN, PP, ya BP, BKPM, sorry salah. Dan sekarang jadi CEO. Begitu. Kalau dari backgroundnya sih dia emang anak bisnismen ya. iya Gitu. sih. Cuman kedekatannya itu Itu yang agak, dan maksudnya eh, menurut Aing justru kedekatannya itulah yang more likely menjadi alasan pengangkatan dia di sini ketimbang latar belakang akademik maupun profesionalnya gitu. dan ini backgroundnya kan BUMN, ini wakil Bendung ternyata yang baru Nah, tahu. Katanya. Seperti itulah kurang lebih, dan ternyata tuh sebenarnya tuh ada syarat-syaratnya Vio buat jadi direksi holding investasi di KWNI ya standar lah, nama berusaha paling tinggi 60 tahun, bukan pengurus atau anggota partai politik. Nah kemarin tuh yang nonton juga tuh dengan wawancara di Metro TV, Jersan bilang emang pengelola dana negara nanti nggak akan ada orang partai, soalnya takut ada konflik kepentingan. iya tapi pemerintahan. Kalau lihat di Temasek, di Hazana, kebanyakan atau di super holding lain itu, khususnya yang di luar ya, bukan Arab ya, Arab biasanya kan campur tangan Soviet cukup tinggi. Iya, Itu tuh kebanyakan diisi orang profesional dan memang ya nggak terlalu deket lah sama pemerintahan. pemerintahan. Soalnya biar apa, biar membangun kepercayaan sama Iya, investor. Soalnya iya, maksudnya nggak bisa apa ya, mempercayakan uang mana separuh. Soalnya memang ada intervensi negara juga, betul, kayak uang lain betul. bisa aja berubah-berubah. Kepastian hukumnya juga nggak ada anjir. Kayak gitu. Mau ininya gitu. Yang paling highlight itu ini aja sih, kayak pengurus ya kemungkinan nanti ya kayak Erick Thohir kan dia bukan orang partai ya sebenarnya. Bener sih. Sri Mulyani bukan orang partai ya. SBY kan. Kan udah bukan partai lagi, dia jadi penasehat di Demokrat. Dia kan ketua umumnya sekarang udah siapa sih? Ah ya anaknya kayak gitu. Tapi Gitu. ya, maksud lagi itu loophole aja sih. Maksudnya kayak ya orang orang cuman menurut Aing cuman orang yang live under a rock yang tidak akan mengasosiasikan SBY dengan Demokrat. Kayak menurut Aing itu loophole aja sebenarnya. Ya. Dan ini yang kata Bang tadi bilang ke bawah hukum, itu udah ada di pasal 3Y. Dibilang kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kesalahan. Jadi nggak bisa diinin ya. Telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian. Kalau yang baik mah nggak masalah. Gitu. Kalau yang baik memajukan negeri, misalnya salah. Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Nah, itulah kenapa yang bilang karena katanya kan kalau dengan antara rugi kita nggak bisa dihukum kan. Iya, Ya orang nilainya kayak gini aja. Dan itu udah ada undang-undang di undang-undang BUMN yang baru saja diresmikan baru. kemarin sama DPR kemarin. Gercep banget apa yang lihatnya kayak mana habis bikin undang-undang, bikin badannya, jalan deh acara mana. Masa Aing itu sama tadi Aing ngomongnya on tape nggak ya? Ketika Aing ngomong kayak looming unwanted feeling gitu loh kayak Dari konten. meskipun maksudnya Aing nggak belum bisa pinpoint exactly apa yang salah tapi kayak kayak deg-degan gitu. Itu secara perusahaannya ya, Phil.
Ingat juga dari direksinya nih, dari orangnya nih. Anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan A. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Setelah melakukan pemesanan yang tingkat baik, baik lagi. Tingkat baik itu harus digarisbawahi ya. Kayak, mana tahu dari mana itu baik dan buruknya gitu. Nah, itu Itu gray area. oh aja gray area bener. Tidak mempunyai benturan kepentingan sama aja sih sebenarnya. Cuman ya di direksi pengawas juga ya. Mana tadi ada Erick Thohir, ada ada juga. Gitu. Tapi susah juga, mana nggak diawasin, mana nggak bisa kena hukum. Iya, Kayak udah mana bebas aja nih, mana punya iya, duit pengen diapain aja. iya. Dan 14.000 triliun gitu loh. 15.980. I have no words. I have no words. Kita lanjut aja deh. Nah, dampak-dampaknya View, banyak orang ya kayak kemarin aja nih jam 11 kemarin ya, hari apa sih, Selasa, Hmm. IHSG ini melemah. Jadi kayak beberapa saham dari pasar BUMN banyak yang turun lah, investor asing juga banyak yang tarik duit dari Indonesia. Dan kemarin sempat ramai itu, mereka masih yang orang ramai-ramai tarik duit dari bank BUMN buat dipindahin ke bank swasta. Saya nggak masukin ke sini, cuma ada beberapa orang lah yang di Twitternya ditarik duit di bank BUMN, contoh kayak BRI, BNI kayak gitu, dipindahin ke bank swasta gitu. Soalnya kayak udah trust, soalnya kan BUMN sekarang udah under dana bank. Iya, iya. Dan FYI sekarang tuh saham BUMN itu 99% punya Danantara, 1%-nya punya dari Kementerian BUMN. Jadi itu saham Dwi Warna gitu asalnya, tapi mana punya, tetap punya hak veto itu 1%. Saham kuat sih Shopee yang 51%. Saham terbesarnya punya Danantara. Kayak gitu. Gitu kayak gitu kayak gitu kayak gitu kayak gitu. Itu aja. Sektor-sektor yang emang mau diinvestasiin juga sudah dibilangin kan beberapa, dan bisa dibilang ya tadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari Singapura, tadi Singapura lupa yang bilang Singapura tuh dia returnnya hampir berapa ya, 6% juga. Nah yang paling gila nih ada nih yang lupa, Cina, returnnya 10% per tahun. Mungkin karena Prabowo banyak terinspirasi dari negeri Cina ya. Jadi dia tuh kayak Blackstone, Morgan Stanley, emang gede-gede sih. Ini harus diingat juga nih, banyak resikonya kayak korupsi dan penggandaan dana yang tadi, dan yang tidak bisa Bertanggung jawab kan? dipertanggungjawabkan. Dan juga intervensi politik yang kuat. Mas Aing mana juga di bawah presiden, dan mungkin orang-orang yang isinya orang bisnisnya semua, kayak Pak Erik, Pak Rosan gitu-gitu, yang si Doni Ostaria gitu-gitu. Tapi kan dia pejabat publik juga Mas Aing, bukan yang kok pernah Bukan ya investasi. murni bisnismen. Iya, apalagi rangkap jabatan saya Nah sebagai itu, menteri. itu. Apalagi berarti sekarang masifnya Erick Thohir udah punya 3 dong. Dia masuk sama ketua PSSI juga. Nah, iya ya, sama Gimana? pemilik Oxford United, Anjir ya lagi. banyak Erick Thohir Sibuk kerjaan. anjir. Mahakam juga masih punya dia deh kayaknya. Wah. Ya intinya mah intervensi politik sih yang paling di ini. Soalnya kan salah satu instrumen penting dari investasi itu kepercayaan. Hmm. Selain kalau investor-investor nggak percaya, ya gimana mana yang mau narik investor luar. Dan apalagi mana fokusnya gini kan mau di dalam negeri juga. Mana tahu kan industri dalam negeri atmosfernya kayak gimana gitu. Kabarnya kan yang kayak PIV, yang kayak di Norwegia, yang mana udah jelas ke Microsoft, ke Apple, udah pasti ya peluang suksesnya cukup tinggi lah. Iya. Di Indonesia mana mau invest kemana ya? Kayak yang mau invest, mau bikin kereta apalan Surabaya, proyek apa gitu yang strategis ya AI, karena kan Luhut bilang kita mau bikin mirip kayak DeepSeek gitu kemarin, bikin AI kayak ChatGPT, kita kan DeepSeek itu Iya. ya begitu lah. AI nggak tahu, cuman ya itu kekhawatirannya adalah dari AI, apakah dari orang-orang Indonesia ini yang banyak ngurus intinya tuh banyak yang apa ya, rangkap jabatan, terus kepercayaan pasar juga melemah dilihat dari SAG-nya. Gimana caranya mana yang bisa ngebalikin itu, nge-turning point itu. Maksudnya kan investasi itu kan bisa berhasil bisa gagal kan. Cuman kan mana lihat secara keseluruhan, apakah mana bisa minimal harganya apa ya, nilainya sama gitu. Itu sama. Ya kayak mana
tahun ini punya 15.000 triliun, tahun depan minimal masih tetap sama gitu duitnya. Iya, iya, iya. Dengan udah hitung-hitungan mana kepotong inflasi lala tuh nilainya sama gitu. Nah, ini nggak tahu sih. Aing gelap jujur. Aing juga nggak tahu ini mau invest kemana, duitnya mau diputar kayak gimana, terus yang aset-aset BUMN ini mau diapain jadinya. Gitu. Saya nggak tahu sih ngomong. Duitnya gede banget, Bah. Mana bilang kayak masjid aja baru cuma 1 triliun juga. Oh, 15.000 triliun asetnya. Gitu lah. Kayak begitu. Sudah tercengang. Ini dia. Ini Dan antara komen ada warga. peternak yang maksa ngumpulin ayam-ayam punya orang, peternak ini sudah punya sistem yang bisa membuat ayam baik. Ayam-ayam dikumpulin bersihkan. Gitu. Ini analoginya mirip kayak Sama yang PFS. tadi ya, soal yang kayak PFS. Sebenarnya analogi yang paling biasanya buat jelasin investasi itu ayam. Soalnya mana dari peternakan. Kalau ada ayam yang sakit, mana harus Benar, disekat. benar. Kalau misalnya ayam yang nggak produktif, mana harus disekat. Gitu fungsinya investasi. Kayak misalnya mana punya ayamnya punya dua, bisa besok jadi 4, Hmm. telurnya jadi berapa. Dan Aing pengen meng-highlight dia ini K-popers. Oh iya, Karena The Astronaut itu lagunya Jin BTS. iya. Dan ini username-nya juga username K-popers kan. Tapi Dia dia bersuara. sudah, iya, maksudnya sudah nyampe situ gitu. Udah fenomena. Apa ya? Dulu tuh kan kayak K-popers, Iya, iya, wibu bersuara. iya, iya. Wibu aja demo kemarin dengan gelap ini. Iya lagi aja. Tapi maksudnya apa ya? Aing enggak sih. Iya bagus lah maksudnya. Berarti orang-orang sudah lebih Melek juga ya. melek dan ada keinginan Untuk untuk bersuara. turun lagi. Oh, ada sejauh dulu. Iya ya, tuduhan fraud keuangan katanya. CIO gendut. Ada sejarah kayak anak masukin startup ke BI yang akhirnya nyungsep anjir, sumpah. CEO Purus punya kedekatan. Serius? Punya kedekatan bisnis dengan Ya dia punya saham di sudah by the way si dari si apa sih dari karya ini. Itu dia lebih lebih ngulitin daripada yang tadi anjir. iya lumayan lumayan dan track recordnya juga not the best ya jadi Iya. how are people supposed to trust Sahamnya yang ngatain gitu. langsung ya maksudnya Efeknya drastis. dan apa Ini bang. signifikan dan instan gitu Dan turunnya pun terjun bebas juga kayak lihat. apalagi dengan kalau udah BUMN menghalangi dana takut misalnya maksud meminta bank BUMN di bawahnya benar Udah. Banyak kan kenapa banyak orang tadi yang narik-narik duit soalnya takut nanti uangnya iya dipakai dipakai ya Iya. Itu belum ini kan selain tuh kayak yang BRI Mandiri tuh dia udah open gini juga ya udah OPI lah pokoknya udah bisa saham bisa diakses sama rakyat kan. Dan selain saham negaranya 50%, saham rakyatnya 50% juga. Nah gimana nih orang yang megang saham negara ketar-ketir juga kayak anjing ini aing sell aja udah turun nih. ya benar Ini udah buy high sell low anjing gitu mah. Gimana? Coba. Sebenarnya banyak terdiam satunya sangat sedih. jujur nggak tahu ya kayak apa ya eh deg-degan gitu loh deg-degan kayak ingin fokus benerin hukum hanya malah ada korupsi baru kayaknya emang sengaja mumpung masih bisa korupsi ambil Kalau misalnya ini kolaps ya kayak terjadi pas lain pas pen taspen kita BUMN bro. Semua BUMN udah merger udah merger harga kalau usaha negaranya udah bangkrut ya udah kan gimana kan negara tuh udah nggak bisa declare bankruptcy nggak kayak iya perusahaan. iya iya Ya udah mana rakyat aja udah itu kalau udah nggak ada apa-apa negaranya tapi sialnya kalau udah rakyat gitu masih ada orang yang tidak akan terdampak yang punya duit yang kabur ke Jordan. yang kabur ke Jordan gak sabar menunggu nggak tahu ini deg-degan banget ini Udah nggak ada lagi deh. Nah udah terakhir deh. tapi ya kalau ini pas demo tuh bener-bener gak ada tanggapan sama sekali anjir sama pemerintah apalagi presidennya
Dikira kita lagi karnaval apa ya? Ini demo yang mana yang Indonesia Gelap? dua-duanya. Oh, maksudnya dia mau meng-highlight udah demo pun tidak ada tanggapan apa-apa, jadi kita tuh bisa apa gitu ya? Makanya kan kemarin pas ribet-ribet efisiensi buat EMBG ternyata ini dia. Aing sempat bertanya-tanya sih setelah tahu efisiensi yang batch pertama rencananya 300 triliun, kemudian Ya, batch sampai kedua 300, totalnya 700, dan Aing kayak EBG kan waktu itu 7 kali 71. ya, kayak gede-gede banget. Kemudian mana ngomong Aing kayak, oke, baiklah. Segitu aja sih dari Aing. Aing nggak tahu harus ngomong apa. Bingung sebenarnya Phil. Kan duitnya gede dan kita juga Dan kita clueless bisa juga. apa? Bisa apa? Nggak, Dan, nggak- dan pertama ini ekonomi bukan ranah Aing juga. Dan karena Aing ini belajar-belajar tipis lah soal investasi di beberapa orang juga bahkan banyak yang speak up juga yang berharap mata Aing jangan sampai kalau 15.000 bro mana negara mau kayak gimana anjir. se- on a scale of 1 to 10, level of confidence mana terhadap Danantara ini? Kayak Aing tuh berusaha melihat silver liningnya di Dalam situ. negeri kalau misalnya dia pasar global menurut Aing masih ada cecah harapan buat bisa returnnya lebih gede misalnya mana invest ke perusahaan yang lagi gede contoh Tesla sekarang Betul. atau enggak apa ya yang mungkin sekarang lagi naik-naiknya Hmm. beli klub bola mungkin Nah, bisa jadi kayak ini kan contohnya mana kayak Qatar siapa yang tahu hmm. Qatar dulu aja dari Benar-benar benar-benar. iya sebenarnya mana yang beli Kenapa taktiknya nggak tapi dia harus ngumpulin ini dulu kali ya, kredibilitas kali ya. Maksudnya taktiknya dibalik, jadi dia global dulu, kemudian ketika dia sudah sehat, sejahtera, baru ngurusin yang apa namanya perusahaan-perusahaan dalam negerinya gitu. naik nggak paham tapi kan tadi dilihat di catatannya fokus utamanya di nasional tuh Iya makanya, untuk menarik selain itu buat menarik investor luar membangun lapangan iya pekerjaan lain sih. itulah pokoknya retoris-retoris sederhana kayak gitu lah untuk meningkatkan ekonomi juga kan bisa sampai Hmm. 8% pertumbuhan ekonomi naik sih entah naik 11%. Nah, Soalnya kalau misalnya diisi sama orang-orang profesional, makanya sedikit ada harap. iya Oke, itu dia. ada Maksudnya konflik jangan kepentingan. jangan Ini pastinya taruhan profesional, tapi seenggaknya lepas lah salah satu. lepas, jangan jadi wamen juga. Menteri, Menteri ya, menteri investor wamennya yang itunya ya. di Indonesia. Ini tuh Aing nggak suka kalau udah rangkap-rangkap gini tuh kayak kayak seakan-akan Indonesia tuh kekurangan orang yang capable gitu loh. Padahal kayak hmm, banyak menurut Aing, mah bukan Aing, tapi banyak. Kalau bisa bagi-bagi kuenya di situ ya, Bet- kenapa bagi kuenya malah Benar, menteri, benar, wakil menteri. benar, 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 benar. Oh, kalau misalkan bagi-bagi kue di situ nanti mereka nggak ikut retret, Wah, nggak dapat baju seragam, nggak dapat baju seragam, nggak dapat nggak adat dapat mobil sejarah. dinas, nggak dapat apa. Ayo pengen banget ikut para sejarah. Iya, harusnya di live stream ya. Ah, ya. Harusnya, nah jadi Iya. balik lagi aja ternyata. Tapi harusnya the entire event of the retreat itu di live stream aja supaya transparansi, bro. Ya, Semoga uangnya tidak kabur. Bye. Bye. Bye 15.000 triliun.